Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 303. Biar aku saja. Mereka bukan sedang membicarakan masalah medis di rumah. Ini adalah rumah sakit, dan saat ini ada keluarga pasien. Ada beberapa hal tidak boleh dikatakan sembarangan. Kalau terjadi masalah harus bertanggung jawab. Meskipun peristiwa hari ini telah banyak meredakan hubungan Vivin dan Thomas Kin, tapi bukan berarti Vivin mengakui kemampuan medis Thomas Kin. Dia hanya orang desa, dan dia tidak mendapatkan pendidikan yang sistematis. Dalam keadaan darurat seperti ini, dia tidak mungkin bisa membuat diagnosis yang benar. Kalau membuat keluarga pasien marah akan sangat tidak baik. Orang tua anak ini melirik Thomas Kin, "Siapa kamu? Kamu dokter departemen mana? Kenapa kamu bahkan tidak memakai jubah putih?" Vivin bergegas mencairkan suasana. "Sudah, cepat kita mulai. Keluarga pasien silahkan urus prosedurnya." Setelah masuk ke ruang UGD, cuci usus dimulai. Setelah selang gastroskop dimasukkan, wajah gadis kecil itu berubah menjadi ungu dan nafasnya berhenti. Dalam waktu kurang dari 10 detik, wajahnya sudah bengkak karena menahan sakit. Kelihatannya dia hampir kehabisan nafas. Vivin Lin kaget, dia benar-benar bingung. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Raut wajah orang tua anak itu juga berubah. "Dasar dokter tidak becus. Kamu bisa mengobatinya atau tidak? Putriku hanya sakit perut, kenapa sekarang menjadi seperti ini?" Vivin sedikit panik, dia bergegas menarik selang dan bersiap-siap menyelamatkannya. Tiba-tiba, Thomas Kin berjalan mendekat, dan meraih pergelangan tangan Vivin, sambil berkata, "Biar aku saja." Vivin mengerutkan keningnya, "Jangan bertindak sembarangan." Thomas Kin tidak menghiraukannya, dia langsung menghampiri gadis kecil itu, dan menggenggam kaki kirinya, lalu dia menyatukan kedua jarinya dan menekan telapak kakinya. Gadis kecil itu langsung membuka mulutnya dan mulai mengambil nafas, tapi matanya tetap tertutup dan dia masih dalam keadaan pingsan. Ketika orang tua pasien hendak marah, mereka melihat gadis kecil itu sepertinya sudah sembuh, jadi mereka berhenti dan membiarkan Thomas Kin menyelamatkan putrinya. Thomas Kin menggunakan kedua tangannya untuk melakukan totok titik akupuntur di bagian bawah kaki gadis kecil itu. Setelah menotoknya beberapa kali, nafas gadis kecil itu sudah lancar, lalu gadis kecil itu membuka matanya dan menatap Thomas Kin dengan matanya yang jernih. Thomas Kin melangkah maju lalu dengan lembut menekan beberapa titik akupuntur di kepalanya. Gadis kecil itu berkata dengan pelan, "Paman, aku sakit." Thomas Kin menatapnya dengan lembut, "Kamu tenang saja, Paman akan mengobatimu." Selesai berbicara, Thomas Kin menekan titik akupuntur di atas kepalanya dengan tangan kirinya dan tangan kanannya melakukan blind massage di bagian lambungnya. Beberapa menit kemudian, gadis kecil itu tidak terlihat kesakitan lagi, nafasnya juga sudah stabil, lalu dia pun tertidur dengan tenang. Thomas Kin melepaskannya sambil berkata, "Pediatri dan penyakit dalam sedikit berbeda. Anak ini tidak menderita nyeri perut, tetapi ada masalah dengan pankreasnya. Mungkin dia salah makan, nanti setelah aku melakukan akupuntur kepadanya dia akan baik-baik saja." Seharusnya karena Thomas Kin sudah menyelamatkan anak itu, keluarganya seharusnya berterima kasih kepadanya. Tapi, ayah anak itu menggendong anak itu sambil berkata dengan dingin, "Mana mungkin aku berani membiarkan kalian mengobatinya. Tadi kalian hampir membuat putriku mati, dasar dokter tidak becus. Kalau terjadi sesuatu kepada putriku, lihat bagaimana aku akan menghabisi kalian." Selesai berbicara, orang tua itu langsung mengendong anaknya pulang. Vivin menghela nafas lega,
Kejadian barusan benar-benar membuatnya takut. Kalau gadis kecil tadi kehabisan nafas, sebuah nyawa akan melayang, tapi dia tetap memelototi Thomaskin. Kakak sepupu, kamu terlalu sembrono. Dalam situasi darurat seperti tadi, kamu bahkan berani menggunakan kemampuanmu yang tidak seberapa itu. Kalau terjadi sesuatu bagaimana, kamu harus bertanggung jawab. Dr. Stranger Thomaskin, bab 304. Aku mau paman mengobatiku. Kelihatannya orang tua gadis kecil tadi bukan orang sembarangan. Kalau terjadi masalah pasti akan berakhir dengan buruk. Thomaskin menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Kamu tenang saja, kalau terjadi sesuatu kepada anak itu, mereka akan kembali. Kejadian ini benar-benar mendebarkan. Vivin harus segera menulis laporan, jadi Thomaskin menunggunya di kantornya. Setelah semuanya selesai dia akan mengantarnya pulang. Begitu orang tua gadis kecil itu keluar dari rumah sakit, dia langsung pergi ke rumah sakit anak yang ada di sebelah. Dokter, putriku nyeri perut, tolong periksa keadaannya. Ketika dokter melihat pria itu, dia langsung kaget. Direktur Wu. Anda Direktur Wu kan? Herman Wu mengangguk. Benar, aku Herman Wu. Cepat periksa putriku. Barusan, di rumah sakit sebelah, seorang dokter tidak becus hampir membunuh putriku. Begitu melihat dia adalah Direktur Wu, semua orang tidak berani mengabaikannya. Para dokter spesialis di seluruh rumah sakit segera berkumpul untuk memberikan diagnosis. Saat ini kakek tua keluarga Wu juga sudah tiba di rumah sakit. Setelah melihat cucu sudah tidak apa-apa, orang tua langsung merasa lega. Cucunya ini adalah jantung hati keluarga mereka. Kalau terjadi sesuatu kepadanya maka akan benar-benar gawat. Ketika semuanya sedang membahas keadaannya, gadis kecil itu menangis. Dia terlihat sangat kesakitan, raut wajahnya sangat tidak baik, wajahnya pucat dan kedua tangan mungilnya memegangi perutnya. Ada apa? Bianca, kamu tidak apa-apa kan? Semua orang langsung cemas, mereka mengerumuninya dengan ekspresi wajah panik. Bianca menangis dan berkata, aku mau paman mengobatiku. Aku mau paman mengobatiku. Kakek Wu juga cemas. Di mana dokter spesialisnya? Cepat obati dia. Beberapa dokter spesialis bergegas menghampiri dan memulai memeriksa gadis kecil itu. Tapi, mereka tidak menemukan masalahnya. Usus dan lambung gadis itu baik-baik saja, jadi mereka tidak tahu apa masalahnya. Selain itu Bianca masih kecil, dia belum terlalu paham jadi dia tidak bisa mengatakan dengan jelas bagian mana yang sakit. Para dokter menggelengkan kepala. Direktur Wu, kami tidak bisa mengobati penyakit ini. Bagaimana kalau kalian pindah ke rumah sakit lain saja? Orang yang ada di hadapan mereka bukan orang sembarangan. Kalau tidak sengaja membuat kesalahan, mereka harus menanggung tanggung jawab yang sangat besar. Kakek tua Wu langsung marah. Kalian semua ini apa? Apakah saat ini masih sempat pindah rumah sakit? Kenapa kalian bahkan tidak bisa mendiagnosis apa penyakitnya? Penyakit gadis kecil ini pada dasarnya sulit disembuhkan, dan merupakan penyakit yang sulit ditangani dokter spesialis anak. Penyakit ini datang terlalu tiba-tiba jadi tidak ada yang berani mengobatinya. Gadis kecil itu terus menangis dan terus meminta paman mengobatinya, tetapi para dokter tidak berdaya. Tiba-tiba, Ibu Bianca berkata, aku tahu. Paman yang Bianca maksud adalah pemuda yang melakukan totok titik akupuntur tadi. Kakek Wu mengerutkan keningnya, pemuda yang melakukan totok titik akupuntur. Herman Wu berdiri lalu menceritakan kejadian yang sebelumnya. Setelah mendengarnya kakek Wu langsung murka. Bocah sialan. Sudah berapa kali aku bilang jangan meremehkan orang lain, jelas-jelas pemuda itu adalah dewa tabib. Dia sudah menyembuhkan penyakit Bianca, kamu masih memarahinya. Sekarang cepat pergi ke rumah sakit sebelah dan bawa Dewa Tabib Junior kemari. Sudahlah, aku akan ke sana sendiri. Selesai berbicara, kakek Wu segera keluar.
Untung saja jarak kedua rumah sakit itu tidak jauh. Kakek Wu berjalan dengan sangat cepat. Herman Wu dan beberapa asisten ikut di belakangnya. Tak lama mereka tiba di rumah sakit. Saat ini, Vivin sedang dimarahi tabib Li dari Departemen Pediatri. Dokter Vivin, apa yang harus aku katakan kepadamu? Pasien itu adalah pasien Departemen Pediatri. Berani-beraninya kamu mengambil tindakan medis. Kalau terjadi sesuatu, kamu yang akan bertanggung jawab atau aku yang akan bertanggung jawab. Vivin juga tidak senang. Maksudmu seharusnya aku hanya diam dan melihat anak itu kesakitan. Bersambung.